Peradaban masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Seperti yang kita tahu, peradaban masyarakat pra-Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena pada zaman itu adalah zaman yang paling tidak beradab dan paling tidak beretika dalam sejarah Islam. Namanya sih emang jahiliyah, yaitu zaman kebodohan atau ketidaktahuan. Tapi sebenarnya pada masa itu orang-orang di sini itu pinter guys. Secara intelektual sebenarnya maju. Dagang bisa, menghafal bisa, strategi perang jago. Dan kata jahiliyah itu sendiri itu mengacu pada pola pikir dan akidah yang gak beres pada masa itu. Nah, pada masa itu Badui atau sebutan masyarakat Arab pada masa itu hidup secara nomaden guys. Jadi hidupnya itu dalam kelompok-kelompok yang relatif kecil dan berpindah-pindah. Ya bisa dibilang dalam satu kelompok itu adalah satu keluarga besar aja, yang nantinya kelompok ini akan disebut suku atau klan. Nah, nama setiap suku umumnya diambil dari nama pemimpin atau kepala suku mereka terdahulu. Contohnya Jurhu, Huzwah, dan lain-lain. Pada masa itu, mereka tinggal di tenda dan gua-gua. Kehidupan mereka juga berpindah-pindah sesuai musim. Jika musim dingin, mereka pindah ke gurun. Jika musim panas, mereka pindah ke wilayah yang lebih subur, ya untuk bertani dan juga berkebun gitu. Pada masa itu, kesejahteraan kelompok umumnya dinilai dari hewan ternak yang mereka punya. Kelompok yang lebih besar identik dengan unta, dan yang kecil-kecil yang gak jauh dari kambing dan kerbau. Bisa dibilang di sini harta itu lebih menjadi poin utamanya guys. Di sini tidak ada sistem hukum formal di antara mereka, bahkan untuk sekedar hidup rukun. Jadi satu-satunya yang mereka pahami ya melindungi kelompoknya dari kelompok lain, karena satu-satunya yang menjadi kebanggaan terbesar mereka itu adalah menjadikan kelompoknya besar dan kuat dari kelompok lain. Tentunya karena hal ini menjadi persaingan pun jadi hal yang besar di sana. Ya minimal duel lah sampai mati. Jadi kalian tahu kan makanya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam brutal banget? Ya karena dia tumbuh dan diasuh oleh sosial yang kayak gitu. Di sini sistem patriarki itu kuat banget guys, karena semua kontrol kelompok ada di tangan laki-laki yang dapat gelarnya syekh lah. Nah, gelar syekh ini akan diturunkan kepada anak laki-lakinya. Di sini peran perempuan itu nggak ada banget. Jadi bahkan mereka itu nggak lebih dari sekedar harta rampasan perang lah. Nah, nilai perempuan itu kan pada saat itu jatuh banget kan. Makanya pada saat itu bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup karena ya bakal dianggap sebagai aib. Di sini laki-laki tidak dibatasi dalam menikah. Ya dia mau menikah 100 kali pun ya nggak apa-apa. Dan perlakuan laki-laki kepada istrinya yang sesukanya. Pada saat suami meninggal, bahkan istri-istrinya itu akan diwariskan kepada anak laki-lakinya. Ya kecuali penuhnya sih. Nah, pada masa itu kelompok Arab dibagi menjadi dua, yaitu Adnan, yaitu kelompok kecil tadi, yaitu berada di wilayah utara Arab, dan juga Qahtan, yaitu kelompok yang besar. Nah, kelompok yang besar ini ada di bagian selatan, yaitu Yaman. Berbeda dengan kelompok kecil yaitu Adnan tadi, kelompok Qahtan ini lebih terstruktur dan maju guys, karena kebetulan dekat dengan Laut Merah. Kemajuan mereka juga dilihat dari kota Mekah yang menjadi sentral orang Arab. Kalian tahu kan Mekah? Menurut Diodorus Siculus dalam bukunya yang berjudul Bibliothecae Historica, di situ dia dibilang ada salah satu daerah terpencil di Arab yang memiliki kuil yang suci dan dihormati oleh semua orang. Ya nggak lain dari itu, bangunan itu adalah Ka'bah. Nah, di Ka'bah itu pada masa itu menjadi tempat sentral semua agama. Dibuktikan dengan arca-arca atau berhala yang jumlahnya kurang lebih dari 360 berhala yang diletakkan di sana. Ya termasuk Lata dan Uzza. Kalian tahu kan? Salah satu berhala paling gede dan paling dianggap sebagai Tuhan. Mekah juga dikenal sebagai pusat perdagangan karena dari awal Mekah punya kesuburan yang tinggi dan adanya aktivitas keagamaan. Makanya di sini dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang terdahulu. Tapi selain itu, ada satu kota lagi yang maju, yaitu Yastrib atau Madinah. Dulunya dipegang oleh 3 suku Yahudi.
yaitu Nahir, Qainuqa, dan Quraiza. Di sini mereka terkenal dengan suku perdagangan yang sukses banget pada masa itu. Tapi juga pertaniannya juga maju sih. Nah, selang 2 tahun kemudian, lahir 2 kota lagi di pesisir Laut Merah, yaitu Yanbo dan Jeddah. 2 kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Arab. Dilihat dari geografisnya sih masih satu wilayah ya dengan Mekah, yaitu Hijaz. Nah, Hijaz ini dekat dengan sumber air, makanya kota-kota itu disebut kota-kota maju. Karena selain manajemennya yang baik, kota-kota tersebut juga berada di dekat sumber air. Nah, dari kemajuan itu muncul satu sistem keuangan yang disebut riba. Nah, kalian tahu kan riba itu sangat dilarang di agama Islam. Konflik-konflik yang ada di Arab juga nggak lepas dari konflik kerajaan. Konflik kerajaan itu berperan penting dalam peradaban Arab pada masa itu. Contohnya yaitu Himyar. Himyar itu terletak di bagian selatan semenanjung Arab. Kerajaan yang disebut juga kerajaan sistem Askum. Kerajaannya Raja Abraha. Pada waktu itu yang mau ngancurin Ka'bah itu loh. Nah, karena Raja Abraha kalah saing dengan Mekah, walaupun dia totalitas banget membangun sentral ziarah di kota Sanaa, tetap aja tuh pengunjungnya lebih seneng ke Mekah. Makanya dia berkonflik dengan petinggi Mekah. Ya, endingnya kalian tahu sendiri apa kayak gimana. Yaitu Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajahnya. Selain di Yaman, pada abad ke-5 juga pernah muncul tuh satu kerajaan besar yang hampir menyatukan semua suku-suku Arab Utara, yaitu Kindah. Bahkan sampai pernah merebut beberapa wilayah Bizantium dan Sasanid. Namun sayangnya karena ambisi yang tinggi, sang raja yaitu Al-Harith bin Amr jadi gelap mata dan akhirnya tewas di tangan suku Lakhmid, yaitu suku besar yang ada di bawah kekuasaan Sasanid. Ya, intinya Arab ini keras banget lah pada masa itu, karena suatu suku tanpa pengaruh kuat bakal dibabat abis banget dan bisa bersatu di tempat-tempat berkumpul aja kayak Jeddah, Mekah, dan lain-lain. Sampai akhirnya Nabi Muhammad hadir dan Jazirah mulai mengalami perubahan drastis. Mulai dari moral, akidah, dan lain-lain sudah diperbaiki. Persatuan mereka ditandai dengan piagam perdamaian, yaitu Piagam Madinah. Berkat turunnya Al-Quran, hukum formal bisa mulai diterapkan dan menjadi landasan hukum resmi yang disepakati bersama. Sejak Islam datang juga, perempuan mulai tidak dianggap sebagai objek, yaitu ia dianggap sebagai layaknya manusia dan juga hak-haknya juga diperjuangkan. Dan jika pada masa zaman jahiliyah laki-laki bisa menikahi sebanyak yang ia mau, sejak masuknya Islam laki-laki hanya diperbolehkan menikahi 4 wanita saja. Sebagaimana ada di surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, maka nikahilah wanita pilihanmu, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu takut tidak berlaku adil, maka nikahi 1 perempuan aja. Nah, pada dasarnya sih poligami bukan sebagai hal yang dianjurkan ya guys. Tapi poligami adalah batasan yang diperuntukkan oleh laki-laki untuk laki-laki pada masa itu. Maka aku tuh suka heran sama orang-orang yang memperbolehkan menikahi lebih dari 1 istri. Karena pada awalnya sebuah poligami itu adalah pembatasan, bukan sebuah anjuran untuk menambah istri. Jadi begitulah kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Ya guys ya, terima kasih.